Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Risa Septiana. Nah, di sini saya akan membahas tentang kekerasan terhadap anak. Berbicara tentang kekerasan anak, di negara kita Indonesia ini bisa dibilang memprihatinkan loh. Hampir tiap hari, kolom berita di televisi pasti ditemukan kasus-kasus kekerasan yang terekspos. Nah, menurut saya, hal semacam ini terjadi karena kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing individu. Bahkan, bisa saja kekerasan yang dilakukan itu dianggap biasa dan sepele kasus kekerasan anak. Realitanya menimbulkan dampak yang luar biasa jika benar-benar terjadi. Kekerasan terhadap anak tidak lepas kaitannya dengan orang tua, berasal dari orang tua yang memaksakan kehendaknya terhadap anak. Dan setelah itu, anak mulai memberontak. Nah, kekerasan itu kemungkinan besar akan terjadi. Hasilnya, mereka tidak memiliki keleluasaan atau kebebasan dalam hidupnya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu kekerasan terhadap anak? Jadi, kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Nah, kalian tahu nggak kapan dan di mana bisa terjadi kekerasan terhadap anak? Jadi, kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk pada saat yang pertama, di rumah, yang kedua, di tempat bermain, dan yang ketiga, di sekolah. Nah, padahal sekolah merupakan tempat di mana anak menerima pendidikan moral, etika, dan akademik, bahkan menjadi rumah kedua bagi anak. Namun, kenyataannya justru di sebagian sekolah terjadi kasus kekerasan, baik yang dilakukan oleh teman sepermainan, senior, guru, atau penjaga kebersihan sekolah. Tanpa disadari, perilaku penelantaran orang tua terhadap anaknya juga termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Nah, supaya lebih paham, yuk kenali beragam bentuk kekerasan pada anak. Yang pertama yaitu kekerasan emosional. Kekerasan pada anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk lain. Contohnya, kekerasan yang menyerang mental anak. Bentuk kekerasan terhadap anak yang menyerang mental bisa beraneka ragam loh. Sebagai contohnya, kekerasan emosional yakni meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk dan mencium anak juga termasuk contoh dari kekerasan emosional pada anak. Yang kedua yaitu penelantaran anak. Kewajiban dari orang tua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhannya, termasuk memberikan kasih sayang, melindungi, dan merawat anak. Jika kedua orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, bisa dianggap orang tua telah menelantarkan anak. Tindakan ini termasuk ke dalam salah satu jenis kekerasan terhadap anak. Pasalnya, anak tentu masih membutuhkan perhatian kasih sayang dan perlindungan orang tuanya. Orang tua yang tidak mampu atau tidak mau memberikan segala kebutuhan anak berarti telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, kekerasan fisik. Salah satu jenis kekerasan yang mungkin paling sering terjadi kepada anak dari orang tua adalah kekerasan fisik. Terkadang, orang tua dengan sengaja melakukan kekerasan fisik pada anak dengan maksud untuk mendisiplinkan anak. Namun, cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya tidak harus selalu dengan menggunakan kekerasan fisik, seperti anak sering dibentak yang menyakitkan hatinya. Ada banyak cara lain yang lebih efektif dalam mendisiplinkan anak, tanpa harus membuatnya trauma atau meninggalkan luka pada tubuhnya. Tanda-tanda kekerasan fisik yang dialami anak bisa terlihat dengan adanya cedera, lebam, maupun bekas luka di tubuh.
Yang keempat yaitu kekerasan seksual. Nah, ternyata trauma akibat pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk kotak tubuh. Mengekspos anak pada situasi seksual atau materi yang melecehkan secara seksual, walaupun tidak menyentuh anak, termasuk dalam kekerasan atau pelecehan seksual pada anak. Sebagai contohnya, orang tua yang mengejek bentuk pertumbuhan payudara anak tidak sesuai dengan ukuran payudara anak seusianya, terlebih dilakukan di depan orang lain. Hal ini sudah termasuk sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai orang tua, sebaiknya kita justru ajari anak melindungi diri dari kekerasan seksual di luar rumah. Tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami anak biasanya berupa punya penyakit menular seksual, masalah pada organ intim, hamil, nyeri saat berjalan, dan lain-lain. Lalu, dampak dari kekerasan yang terjadi pada anak, menurut World Health Organization atau WHO, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi terhadap anak jika mengalami kekerasan. Berikut dampak dari kekerasan pada anak. 1. Kekerasan pada anak berdampak kematian. 2. Luka atau cedera. 3. Gangguan perkembangan otak dan sistem saraf. 4. Sikap negatif pada anak akibat kekerasan. 5. Dampak kekerasan terhadap anak pada gangguan kesehatan. 6. Masalah pada masa depan anak. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis kekerasan dan dampak kekerasan terhadap anak, ternyata kekerasan terhadap anak sangat berpengaruh pada perkembangan emosinya. Luka kekerasan psikis memang tidak dapat divisum, namun akan membekas seumur hidup tanpa dapat diketahui dan dirasakan siapapun kecuali oleh korban. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, sayangilah anak-anak kita, berikan mereka pendidikan yang baik, berikan anak kita perhatian, sikap peduli yang maksimal, dan jangan jadikan anak sebagai pelampiasan emosi, apalagi untuk disiksa memakai kekerasan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata dalam pengucapan dan penulisan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.